Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kita muliakan Bhikkhu Sangha, Rohaniawan, Romo, dan Pandita Walubi. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Walubi, Ibu Dr. Honiskosa Dr. Anda Sri Hartati Budaya. Yang kita hormati Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Yang terhormat Menteri Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Fadlizon MSc, yang terhormat Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana, yang terhormat Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki Harsha, yang terhormat Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Ibu Irene Umar, yang terhormat Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa, yang saya hormati Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, para duta besar negara sahabat yang hadir pada malam ini, anggota DPR yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yassin Maimun, yang kita hormati Bapak Panglima atau yang mewakili dan Pak Kapolri atau yang mewakili, para bupati dan para wali kota yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Dirjen Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Agama yang hadir pada malam ini, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah dan DIY, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malam ini kita berada di pelataran Candi Borobudur, di atas tanah yang disucikan. 5 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2026, mandala suci yang kita tatap ini genap berusia 1202 tahun berdasarkan pahatan prasasti Kayu Mungan 824 Masehi. Borobudur adalah sebuah epistemologi spiritual. Para leluhur kita tidak sedang membangun tumpukan batu mati. Mereka sedang menulis kitab suci 3 dimensi. Ketika kita melangkah dari alam nafsu atau hasrat, naik menuju alam wujud dan bermuara di dalam alam tanpa wujud, kita sebenarnya sedang diajak untuk melakukan transendensi batin. Dalam perspektif sufistik, Borobudur adalah manifestasi dari transformasi atau hijrah spiritual manusia, sebuah perjalanan pendakian spiritual dari kedangkalan ego menuju puncak kekosongan yang penuh, di mana aku yang kerdil ini lebur ke dalam yang maha luas, yang maha mutlak. Keberadaan Borobudur selama 1202 tahun membuktikan bahwa tanah Nusantara ini dirawat oleh getaran energi kebajikan yang melintasi zaman. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini terus berikhtiar menggeser paradigma. Kita tidak lagi melihat urusan agama sebatas aspek formal birokratis, sebatas urusan administratif perkantoran. Melalui program strategis penguatan moderasi beragama, kita sedang terus membangun fondasi kebudayaan dan peradaban bangsa. Jika kita merujuk pada data kuantitatif, kita bersyukur indeks kerukunan umat beragama atau KUB nasional dalam data yang terakhir kita saat ini berada di angka yang sangat kokoh dan membanggakan, yaitu stabilitas di atas 76,0%.
Dengan demikian, semenjak Republik Indonesia lahir tahun 2025 dan sekarang ini, kita berada pada puncak kerukunan yang sangat istimewa. Angka ini merefleksikan bahwa secara makro, kohesi sosial dan toleransi antar umat beragama di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat sehat. Angka itu harus dapat bertransformasi menjadi kedaulatan moral. Bapak Ibu sekalian, tema perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Budi Sera tahun ini sangat menyentuh urgensi kemanusiaan kita, yakni Dharma sumber moral dan kebajikan. Tema ini datang ibarat oase air sejuk di tengah gersang dan gundahnya peradaban modern. Dharma dalam esensinya yang paling murni ialah hukum kesetaraan semesta. Ia adalah kebenaran universal. Ketika seseorang hidup dan bergerak di dalam koridor Dharma, maka moralitas dan kebajikan tidak lagi lahir sebagai kewajiban yang memaksa, melainkan mengalir secara alamiah seperti air terjun yang mencari tempat terendah untuk menghidupi tanaman di sekitarnya. Kebajikan universal yang lahir dari kemurnian batin tidak pernah bertanya apa suku, ras, atau agama. Kebajikan hanya akan mengenal ketulusan untuk membawa manfaat bagi makhluk lain. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah aksioma spiritual yang bersifat absolut. Energi kebencian memiliki frekuensi destruktif yang merusak. Jika kita memukul genderang kebencian, maka gema tunggal yang akan kembali kepada kita adalah kehancuran yang lebih besar. Dalam keyakinan kita, sebagaimana juga disebutkan di dalam berbagai macam kitab suci, kecintaan dan perdamaian itu merupakan substansi dan esensi setiap agama. Di tingkat yang lebih tinggi sebetulnya, kedalaman hakikat keagamaan bermuara pada satu kesimpulan yang mendalam bahwa perdamaian bukanlah sekedar tiadanya desain peluru atau absennya peperangan fisik. Perdamaian adalah hadirnya cinta kasih dan ketentraman dalam jiwa. Kita tidak akan pernah bisa menciptakan perdamaian di masyarakat ataupun di dunia jika di dalam hati kita sendiri masih berkecamuk perang melawan ego, dendam, amarah, dan prasangka buruk kepada mereka yang berbeda. Damai terlebih dahulu di dalam diri, barulah tercipta damai di dunia. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan ini, kembali saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era. Mari kita pulang dari perayaan ini dengan membawa sekeping kedamaian Borobudur ke rumah kita masing-masing, ke tempat kerja kita, dan di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi. Santi Om. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Hadirin yang kami hormati,